Laporan baru menyebut catatan tebusan terkait Nancy Guthrie menyatakan dia aman, namun ketakutan. Kepada yang menahan ibu kami ingin mendengar kabar dari Anda. Kami belum menerima kabar langsung. Putra Nancy Guthrie sedang mencoba berbicara langsung kepada penculik ibunya dalam sebuah video yang diposting ke Instagram semalam. Pencarian Nancy tampaknya terpusat di sana saat FBI sekarang menawarkan ribuan dolar sebagai hadiah. Kami mengikuti kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kini pencarian Nancy Guthrie memasuki hari ke-6 dan 1 dari 2 tenggat dalam surat tebusan diduga telah terlewati. Ini Cameron Guthrie, mewakili keluarga Guthrie. Kepada siapapun yang menahan ibu kami ingin mendengar kabar dari Anda karena belum menerima informasi langsung. Kami membutuhkan Anda untuk menghubungi kami dan kami membutuhkan cara untuk berkomunikasi dengan Anda agar kami bisa melangkah maju. Namun kami perlu memastikan Anda bersama ibu kami. Kami ingin bicara dan menunggu kabar dari Anda. Video itu diposting sekitar waktu saat FBI menyebut ada tenggat dalam surat tebusan yang dianggap serius oleh pihak berwenang dan keluarga Guthrie. Tenggat itu pukul 5 sore waktu pegunungan pada Kamis. FBI juga mengatakan bahwa ada tenggat waktu kedua yang tercantum dalam surat itu, yang menyebutkan bahwa tenggat waktu tersebut sekitar hari Senin mendatang. Namun mereka tidak merinci hal itu saat konferensi pers di Departemen Sheriff Kabupaten Pima hari Kamis. Namun, mereka membocorkan beberapa info penting dari surat yang diduga itu. Terkait surat tebusan, kami tahu surat tersebut dikirim ke media lokal lalu nasional. Kami menanggapi setiap petunjuk dengan serius. Kami berkomunikasi dengan keluarga dan meskipun kami memberikan saran dan rekomendasi dari sudut pandang penegak hukum, setiap tindakan terkait tebusan pada akhirnya diputuskan oleh pihak keluarga. Terima kasih atas informasinya. Siapapun yang punya informasi sekecil apapun, mohon laporkan. Anda bisa menelepon 1-800-CALLFBI atau online di tipsfbi.gov. Sekarang, surat tebusan yang diduga telah diterima oleh TMZ dan setidaknya 2 stasiun televisi lokal di Tucson. Menurut TMZ, FBI meminta mereka tidak membagikan informasi tertentu dari surat itu, tapi semalam mereka mengungkap beberapa detail baru yang akan segera kita bahas. FBI menyatakan sampai Kamis, belum ada komunikasi di antara mereka. Keluarga Guthrie masih menyelidiki apakah surat yang diduga ini benar-benar terkait dengan para penculik Nancy Guthrie. Mereka menyebut ada beberapa detail surat dan garis waktunya yang terasa aneh, terutama karena para penculik mengirim surat itu. Namun, sejak itu tidak ada komunikasi. Surat ini dikirimkan ke stasiun televisi lokal pada tanggal 2 Februari sehari setelah Nancy diculik. Mereka juga menyebut itu aneh, mengingat dia wanita lanjut usia yang butuh obat harian dan tanpanya, menurut sheriff, bisa berakibat fatal. Setelah konferensi pers Kamis itu, kami melihat aktivitas tidak hanya di rumah Nancy Guthrie, namun tampaknya baru saja pihak berwenang sedang menyisir area di sekitar rumah putri Nancy, Annie. Ini foto rumah Annie di Tucson, putri tertua Nancy Guthrie. Diyakini Nancy makan malam di sini Sabtu malam. Media melaporkan anggota penegak hukum menyisir sekitar rumah Annie. Kamis malam, mereka meminta rekaman video pengawasan rumah ke tetangga Annie, seperti yang dilakukan sebelumnya di lingkungan Nancy minggu itu. Sekarang, penting untuk dicatat bahwa belum jelas apakah ini adalah penegak hukum yang menelusuri kembali langkah-langkah mereka. Mereka hanya ingin melihat kembali lingkungan Annie karena diyakini Nancy berada di sana sebelum pulang ke rumah tempat dia diduga diculik. Atau karena ada info baru yang masuk, pemerintah federal kini menyediakan lebih banyak sumber daya dalam 24 sampai 48 jam terakhir untuk membantu kantor sheriff di Pima County. Jadi, apakah sumber daya baru ini sedang beradaptasi dengan wilayah itu? Mereka tak memberi detail, tapi Anda pasti melihat lebih banyak aktivitas di rumah. Nancy Guthrie
diyakini makan malam di tempat ini sebelum pulang dan diduga diculik pada dini hari Minggu. Kini, dilaporkan kendaraan milik keluarga Ani Guthrie disita aparat penegak hukum pada Kamis. Sheriff Kabupaten Pima menyebutkan hal itu dan menganggapnya lebih sebagai prosedur standar dalam memeriksa barang bukti dalam kasus ini. Kemungkinan itulah kendaraan yang digunakan Nancy Guthrie untuk pulang setelah makan malam di rumah Annie. Mobil itu seperti mobil yang ada di rumah. Ini prosedur investigasi standar sesuai surat perintah penggeledahan dan perintah pengadilan. Kami mengeluarkan kendaraan dari tempat kejadian perkara untuk olah tempat kejadian perkara. Sekarang kita tahu dari sheriff bahwa Nancy naik Uber ke rumah Annie sekitar jam 5.30 Sabtu malam. Dia makan malam dengan keluarganya dan bermain game malam itu sangat biasa. Dia diantar keluarganya kembali ke rumah. Menurut sheriff, ia tinggal sendiri dan tiba sekitar pukul 9.45 malam. Sekarang, sheriff ditanya, siapa orang atau anggota keluarganya yang mengantarnya kembali ke rumah. Namun, sheriff menyatakan hanya akan menyebut keluarganya saja untuk saat ini, tanpa menyebut secara spesifik siapa yang mengantar Nancy pulang. Ini menarik, tapi mungkin sheriff hanya melindungi nama-nama mereka. Seperti yang dia tegaskan kemarin, mereka belum punya tersangka atau orang yang dicurigai dalam kasus ini. Anda bisa pastikan itu Ani atau menantunya yang mengantarnya pulang malam itu? Menurut saya, garis waktu dari sheriff adalah keluarga, tapi hanya disebut keluarga. Sekarang kita pakai istilah keluarga. Sebelum membahas isi surat tebusan, saya ingin membahas garis waktu baru yang kita miliki. Apa yang dikatakan penegak hukum untuk pertama kalinya menjelaskan apa yang mereka temukan dalam penyelidikan ini. Namun, penting juga membahas apa yang tidak diungkap penegak hukum, karena bisa jadi kunci menentukan posisi mereka saat ini, ujar para deputi. Nancy tiba di rumah pukul 21.48 saat pintu garasi terbuka, lalu tertutup 2 menit kemudian. Diperkirakan saat itu Nancy sampai dan langsung tidur. Situasi makin mengkhawatirkan. Beberapa jam kemudian, pukul 01.47 pagi, kamera bel pintu Nancy terputus. Anda mungkin ingat video awal minggu ini dari News Nation yang memperlihatkan kamera bel pintu hilang dari depan rumah Nancy. Informasi terbaru yang kami miliki tentang hal itu adalah sheriff mengatakan bahwa penegak hukum tidak memiliki perangkat itu. Kamera tersebut tidak ada dalam kepemilikan mereka. Sheriff juga mengatakan bahwa darah yang ditemukan di tangga depan rumah telah dikirim untuk tes DNA dan hasilnya menunjukkan bahwa itu adalah darah Nancy. Mereka juga mengatakan bahwa sampai saat ini mereka tidak memiliki bukti yang menunjukkan hasil tes DNA milik orang lain. Mereka masih menunggu hasil tes lain keluar. Kamera bel pintu sudah hilang, namun ada perangkat lunak di rumah yang mendeteksi gerakan. Sheriff mengatakan mereka tidak bisa mendapatkan rekaman video apapun dari luar rumah pada pukul 2.12 pagi. Dia mengakui bisa saja itu hewan, tapi juga mungkin penting untuk penyelidikan, bahkan bisa jadi tersangka penculik Nancy Guthrie. Kamu punya 228, ini penting. Alat pacu jantung Nancy terputus dari iPhone-nya. Penegak hukum kini mengaku sudah memiliki ponsel Nancy. Penelitian kami menunjukkan banyak aplikasi alat pacu jantung terputus saat jauh dari ponsel. Mungkin bukan situasi di mana seseorang masuk ke ponsel lalu secara fisik mematikan aplikasinya atau semacam itu. Keesokan harinya, Nancy tidak datang ke gereja pada hari Minggu, membuat keluarganya khawatir. Mereka memeriksanya sebelum tengah hari. Lalu pada pukul 12.03, 911 dihubungi Nancy. Assalamualaikum, saya perempuan berusia 84 tahun. Saya telah melihat penjahat baru setelah pukul 22.00 kemarin. Memiliki tekanan darah tinggi, alat pacu jantung, dan masalah jantung. Penting membahas hal yang tidak diungkap penegak hukum dalam kasus seperti ini. Kita sudah membahas caranya. Sheriff menyatakan tidak akan menyebut siapa yang mengantar Nancy pulang dari rumah Annie Guthrie. Dia membantah laporan tentang tanda-tanda masuk paksa ke rumah Nancy. Seseorang melaporkan adanya masuk paksa.
Saya tidak tahu dari mana itu berasal. Kami sangat konsisten. Kami sama sekali tidak membahas itu. Apakah ada masuk paksa atau tidak, itu adalah sesuatu yang memang tidak kami bahas. Saya tidak tahu asal informasi itu. Anda dengar, Sheriff mengkritik laporan itu, tapi dia tak bilang apakah laporan itu salah. Dia enggan menjelaskan apakah ada darah lain di rumah Nancy dan tidak mau membahas tempat kejadian perkara secara rinci. Secara resmi, rumah Nancy sudah terlihat seperti tempat kejadian perkara sejak awal. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang surat tebusan ini. Ada informasi baru yang masuk. Ini sangat penting untuk diketahui. Surat ini dikirim ke dua stasiun televisi Tucson dan TMZ. Surat tebusan itu punya dua tenggat waktu, salah satunya pukul 5 sore waktu pegunungan hari Kamis. Kabarnya juga meminta banyak Bitcoin menurut FBI. Surat itu menyebut Apple Watch milik Nancy yang ditemukan di pengisi daya di rumah, serta sebuah lampu sorot. Namun, tidak jelas apa yang terjadi pada lampu sorot itu. Dalam konferensi pers, disebutkan rumah Nancy terlihat dari jalan tempat media berada. Jadi, tidak pasti apakah itu sudah diketahui publik atau hanya penculik yang tahu. Kita belum tahu apakah keluarga Guthrie juga menerima surat itu. Dalam video Rabu malam, Savannah Guthrie menyebutkan kecerdasan buatan, gambar, dan suara. Ingat ini. Kami siap untuk berbicara. Namun kita hidup di dunia di mana suara dan gambar sangat mudah dimanipulasi. Kami perlu tahu tanpa keraguan bahwa dia masih hidup dan bahwa kalian memilikinya. Jadi FBI tidak mengatakan lebih banyak tentang hal itu, apakah ada gambar atau rekaman atau komunikasi apapun. Jika ada, selain surat tebusan yang diduga itu, pengetahuan kami tentang jenis komunikasi itu belum sepenuhnya jelas bagi keluarga Guthrie. Harvey Levin dari TMZ tampil di berita kabel tadi malam dan membahas surat yang mereka terima. Batas waktu kedua adalah hari Senin, seperti dikatakan FBI, namun mereka tidak memberi detail lebih lanjut. Dia mengatakan kepada Fox News bahwa batas waktu kedua ini, kutip, jauh lebih penting dan juga menyampaikan hal tersebut di acara Hannity. Surat itu dimulai dengan mengatakan bahwa dia aman tapi ketakutan, dan mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tahu persis apa tuntutannya. Mereka memberitahu keluarga melalui kami dan Departemen Sheriff menyerahkan surat itu ke keluarga. Kami menerima semua tuntutan mereka dan mereka bilang Nancy tahu kutipan selesai. Jadi, dia juga mengatakan FBI sedang bekerja sama dengan tim teknologi informasi TMZ untuk mencoba mencari tahu siapa yang mengirim email tersebut. Tapi itu bisa menjadi tantangan. Dia juga menyebut ada bagian email yang membuatnya yakin pembawa Nancy Guthrie adalah orang lokal Tucson. Ia berkata, berikut kutipannya, ada sebuah frasa dalam email ini yang benar-benar membuat saya percaya orang yang menulis ini. Jika mereka jujur, Nancy berada di radius sekitar Tucson, bukan di Tucson, tapi mungkin di New Mexico. Saya tidak tahu seberapa jauh, tapi pihak berwenang setidaknya punya radius dan itu sudah cukup. FBI menawarkan hadiah $50.000 untuk informasi yang membantu menemukan Nancy Guthrie dan menangkap penculiknya. Siapapun yang punya informasi dapat menghubungi FBI di 1-800 call atau lewat tips.fbi.gov dan Anda bisa tetap anonim. Dalam catatan terpisah terkait cerita ini, FBI mengatakan mereka telah menangkap seseorang yang merupakan penipu yang diduga mencoba memanfaatkan keluarga Guthrie di saat-saat tersulit mereka. Pengaduan ini diajukan di Pengadilan Federal Arizona terhadap Derek Kalela, pria asal California, karena diduga mengirim 2 pesan teks dan 1 panggilan kepada keluarga Guthrie dengan menyamar sebagai pengirim catatan tebusan yang meminta Bitcoin. 40-an diduga ia mengakui ke FBI setelah ditahan dan dibacakan haknya. Dia menghubungi keluarga Guthrie usai mereka mengunggah video emosional, memohon para penculik untuk menghubungi mereka. Kalela diduga menemukan nomor telepon melalui sumber terbuka di internet untuk 2 anggota keluarga yang sangat dekat dengan Nancy Guthrie.
Dia diduga mengirim pesan teks saat mengikuti cerita ini di televisi dengan isi, "Apakah Anda sudah menerima Bitcoin-nya? Kami sedang menunggu transaksi di pihak kami," kata FBI. Dia kemudian menelepon salah satu anggota keluarga Nancy tak lama setelah mengirim pesan teks itu, dan panggilan tersebut diduga berlangsung selama 9 detik. Kalela mengaku memakai aplikasi yang bisa menelepon orang dengan nomor berbeda dari nomornya sendiri. Meski sebijak apapun, kadang dia merasa cerdik. Ternyata itu tidak sebanding dengan FBI karena mereka berhasil menembus aplikasi itu. Dengan cukup cepat, mereka menemukan aplikasi yang dia gunakan terhubung ke sebuah email. Derek Kalela di gmail.com. Tim Special Weapons and Tactics menangkap Kalela, kini dia menghadapi 2 dakwaan federal. Dan maksud saya, tentu saja, kalau Anda melihat ini, siapa sebenarnya tipe orang seperti ini? Dan dia baru saja dituduh melakukan itu. Saat ini, dia belum dinyatakan bersalah, tapi tentu saja, semua ini masih berupa tuduhan. Tapi siapa yang menonton video emosional Savannah Guthrie dan saudara-saudaranya lalu mencoba memanfaatkannya, saya benar-benar tidak habis pikir. Namun, penegak hukum memang menegaskan dalam gugatan pidana bahwa kami memiliki kutipannya. 2 pesan teks itu belum terkait permintaan tebusan pada 2 Februari 2026. FBI menyebut orang ini hanya mencoba memanfaatkan keluarga tersebut. Mereka yakin orang ini tidak benar-benar terkait penculikan Nancy Guthrie. Bergabung bersama kami untuk membahas kasus ini adalah mantan Komandan Polisi Mike King, pembawa acara Profiling Evil. Kita akan membahas lebih lanjut tentang proyek yang baru Anda luncurkan minggu ini. Anda melihat catatan tebusan ini? Saya ingin membahas informasi yang kita ketahui. TMZ mengaku memilikinya dan ada info yang muncul di sana. Ada 2 tenggat waktu, satu sudah lewat yaitu Kamis pukul 5 sore waktu pegunungan, tapi tenggat kedua yang lebih mengkhawatirkan menurut TMZ adalah hari Senin. Seberapa umum sebuah catatan tebusan memiliki 2 tenggat waktu? Kau tahu tidak, jarang kalau itu bisa dikirim ke beberapa lokasi. Ya, saya teringat beberapa kasus besar selama ini, misalnya kasus Unabomber, bagaimana dia mengirimkan manifestonya dan tuntutannya ke beberapa lembaga. Ya, tapi hal yang menurut saya sangat menarik adalah kita sebenarnya tidak tahu, Chris, dengan petunjuk yang kita punya ini dalam konferensi pers terbaru kemarin tentang seseorang yang ditangkap karena mencoba memanfaatkan surat-surat tebusan itu dan berusaha mendapatkan uang untuk dirinya sendiri. Saya tidak tahu apakah itu salah satu dari 2 surat itu, atau jika memang ada 3 surat tebusan dan mereka sudah memastikan. Kita perlu berpikir apakah salah satu dari 2 itu sudah disingkirkan. Dan sebenarnya hanya ada 1 email tebusan resmi yang dikirim ke beberapa lokasi. Yang orang ini langsung merespons dan menjadi surat kedua. Jika ada 3 atau lebih, itu makin menarik. Yang pasti hal itu memberitahu kita yang kita harus memahami isi dari surat atau email tersebut. Apakah isinya konsisten satu sama lain? Atau mungkinkah seseorang hanya membuat tebakan cerdas dan rumit? Kita juga pernah dengar argumen soal Apple Watch di foto dan lainnya yang jadi bahan teori orang-orang. Kamu bisa mencari di Google dan membuat teori tentang para penghuni sehingga tampak seolah punya lebih banyak informasi. Seperti trik lama orang Roma, para Gipsi biasanya mempelajari banyak hal tentang seseorang sebelum meramal dan mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Ya, kamu tahu, menurutku juga. Video Instagram pertama di akun Savannah Guthrie pada Rabu malam menampilkan 3 bersaudara. Dan karena TMZ telah melaporkan, mereka mendapatkan surat ancaman ini. Dan pada saat itu kamu berpikir, yah, kamu tahu, apakah itu sesuatu yang benar-benar dianggap serius oleh FBI? Dan kemudian mereka, kamu tahu, membicarakan tentang surat yang diduga itu. Dan tidak jelas apakah mereka mendapatkan sesuatu yang terpisah dari apa yang dikatakan TMZ bahwa mereka miliki atau 2 stasiun televisi itu. Tapi Savannah Guthrie membicarakan tentang AI, gambar, suara, dan aku tidak tahu apakah itu sebuah pesan yang mengatakan, hey, kalau akan ada bukti kehidupan, kamu tahu, kami paham bahwa AI itu berbeda, dan kami butuh semacam bukti, tapi juga FBI sudah mengatakan, dan mereka bilang itu tidak biasa. Tidak ada komunikasi. Surat ini dikirim, apapun yang diterima keluarga Guthrie, awalnya dikirim ke TMZ, lalu 2 stasiun televisi menyampaikannya ke keluarga Guthrie. Sejak itu, tidak ada komunikasi lagi. Dalam kasus seperti ini,
Bahkan dengan seseorang yang tampaknya Anda tahu tidak ada DNA yang tertinggal di tempat kejadian perkara seseorang yang benar-benar sudah memikirkan ini dengan matang. Maksud saya, seberapa umum terjadi bahwa setelah sebuah catatan seperti ini dikirimkan, lalu tidak ada kabar sama sekali? Anda tahu, saya merasa itu sangat mengganggu. Dan saya berharap itu bukan pertanda bahwa misalnya Nancy sudah meninggal. Dan sekarang mereka berpikir, ya saya nggak punya alat tawar-menawar. Dan mereka mencoba untuk meminimalkan dampak mereka dalam hal ini. Atau misalnya ada hal lain. Saya mendengar banyak orang di media sosial membahas bahwa permintaan awal keluarga disampaikan lewat Instagram. Wah, astaga, Savannah punya banyak pengikut di Instagram, itu masuk akal bagi saya. Ya, tapi juga jika seseorang terlibat dalam hal-hal seperti transaksi keuangan blockchain dan mereka menggunakan potensi cyber ini, jejak cyber ini untuk mendapatkan uang. Itu mungkin kelompok yang lebih muda, yang mungkin lebih akrab dengan Instagram daripada Facebook atau beberapa platform lainnya. Menurut saya ini mulai menunjukkan tipe individu yang mereka fokuskan dari sisi perilaku, meski belum ada yang diidentifikasi. Ya, saya sangat bersyukur mereka belum menyebut orang ini sebagai tersangka. Karena di zaman sekarang ini, itu sangat merugikan bagi seseorang ketika mereka mulai disaring atau difokuskan secara lebih ketat. Jadi, instansi menggilirkan semua hal itu, Chris. Sepertinya yang saya lakukan hanyalah terus mendapatkan lebih banyak pertanyaan. Saya tidak tahu apakah itu membantu atau tidak, tapi itu membuat saya sedikit lebih dekat dengan gagasan ini. Apakah itu seseorang yang paham teknologi? Apakah itu seseorang yang mungkin lebih muda dari saya misalnya? Dan tentu saja kelompok usia Nancy. Dan yang lebih penting, apakah ada sesuatu yang terjadi selama kejahatan ini yang mengubah segalanya seperti kematian Nancy? Dan jika itu yang terjadi, tiba-tiba saja alat tawar-menawar itu hilang dan kamu berpikir bagaimana caranya aku menghindari masuk penjara karena ini? Ada banyak pertanyaan, aku paham itu. Penegak hukum seperti FBI dan kantor sheriff memberi info, tapi tetap samar. Memang begitu sifat hal-hal seperti ini ketika berhubungan dengan hal ini. Karena aku tahu TMZ bilang mereka mendapatkannya lewat email dan aku percaya ke stasiun televisi lokal juga begitu. Dan sepertinya itu yang spesifik atau setidaknya yang dibicarakan oleh penegak hukum. Kamu tahu pesan itu, pesan yang dikirimkan itu. Aku teringat penipu itu yang ternyata tak terkait sama sekali dan hanya memanfaatkan situasi. Tuntutan pidana FBI juga keluar cukup cepat. Apapun teknologinya, mereka cepat tahu itu dia dan mengirim tim Special Weapons and Tactics ke rumahnya di California. Kita tidak tahu apa yang mereka ketahui soal asal email ini. Maksudku, bagaimana caranya? Perangkat lunak apa yang dibutuhkan agar asal email tidak mudah dilacak FBI? Ya, kau tahu, ini bukan bidang keahlian saya. Selain 14 bulan, saya pernah bekerja kontrak di perusahaan yang mengumpulkan intelijen dari deep web, dark web, dan surface web. Dan satu hal yang saya pelajari selama setahun lebih bersama orang-orang yang sangat pintar itu adalah alamat email bisa dipalsukan dan banyak hal bisa dipindahkan. Jadi ini memang sulit. Cara lama dan mengunjungi alamat IP mungkin berhasil bagi saya, juga kamu. Ya, tapi banyak orang pergi ke perpustakaan atau tempat lain untuk mengirim informasi. Saya rasa yang kita tahu dan bisa kita andalkan adalah itu. Mereka telah memastikan bahwa dompet tempat uang siber itu akan dikirimkan adalah dompet yang nyata. Apakah itu bisa dikaitkan ke individu tertentu yang bisa mereka identifikasi? Itu pertanyaan lain. Ya, ini menunjukkan betapa kuatnya forensik dalam penyelidikan seperti ini, dan ini salah satu kasus di mana kita tak bisa menunggu lebih lama. Ya, dan saya tidak tahu, tapi kamu tahu. Kamu jelas sudah 14 bulan di situ. Itu banyak. Kamu tahu, 14 bulan lebih lama daripada saya dalam hal memahami bagaimana semua ini bekerja. Tapi rasanya, karena saya melihat ini dan rasanya, saya tahu mereka bisa melakukannya. Jika ada peretasan, mereka bisa melacaknya sampai ke Korea Utara. Seperti bagaimana kamu tahu teknologi apa yang ada di luar sana. Kalau ini benar-benar tebusan, catatan, siapa kelompok orang ini atau satu orang yang punya kemampuan itu, dan mungkin FBI, kamu tahu, mereka
Kita sudah melihat banyak kasus di mana mereka mengatakan satu hal di depan umum, tapi mereka punya banyak hal yang terjadi di balik layar dan ada banyak perhatian media. Mereka mungkin ingin bisa melakukan beberapa hal di luar sorotan publik dalam hal ini. Jadi kita akan lihat nanti. Semoga pada akhirnya ada penyelesaian yang baik dan kita bisa, kamu tahu, melihat bagaimana semuanya berjalan. Dalam konferensi pers, mereka menyebutkan memiliki DNA Nancy dan darah di depan rumah. Selain itu, sepertinya, setidaknya dari apa yang dikatakan oleh sheriff, mereka tidak memiliki DNA yang terkait dengan hal lain. Dia menjelaskan kronologinya dan kamera bel pintu hilang. Perangkat lunak lain di rumahnya hanya bisa mendeteksi gerakan, tapi tidak merekam video. Lalu kita tahu bahwa dia memiliki alat pacu jantung, lalu alat pacu jantung itu terputus, dan sepertinya mereka tidak memiliki DNA yang terkait dengan hal ini. Siapapun yang melakukan ini, dan rasanya aku tahu dan aku benci menggunakan klise seperti, oh, seperti di film. Tapi memang seperti saat seseorang bilang orang ini profesional, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Siapa sebenarnya yang pernah melakukan ini sebelumnya dan akan memikirkannya sejauh itu? Maksudku, seberapa sering ada penjahat sepintar itu untuk menutupi jejak mereka? Sampai sekarang, orang ini tampaknya berhasil. Ya, sisi penyidik dalam diriku ingin melihat segala sesuatu dalam beberapa kelompok lalu mencoba menarik benang merah di setiap kelompok itu. Saat aku memperimbangkan kemungkinan ini dilakukan pelaku terorganisir yang masuk dan melakukan kejahatan, ada beberapa hal yang bisa mereka penuhi. Kamera ring atau apapun jenis kameranya, aku tidak tahu. Mungkin itu kamera ring. Itu terlihat hampir seperti kamera Google dari bingkai yang tertinggal di pintu, tapi itu tidak masalah. Burnham mengambil itu, entah mereka cukup beruntung atau mereka tahu bahwa video itu akan berputar, tapi aku tidak melihat pelaku yang terorganisir. Jika mereka tahu bahwa sistem video internal berfungsi dan bahkan akan berputar seperti itu, mereka akan mengambil risiko seseorang tidak menemukan bahwa dia hilang sebelum rekaman 8 jam itu hilang. Jadi itu membuatku berpikir ini mungkin bukan organisasi. Jika mereka tahu ada kamera di sana, mereka mungkin hanya fokus pada kamera luar dan menyingkirkannya. Kebanyakan orang khususnya dengan ring, kini Anda tak bisa punya kamera ring tanpa terhubung ke layanan. Jadi mereka mengambil risiko besar, yang berarti jika mereka terorganisir, mereka akan masuk dengan memakai masker dan berada dalam posisi di mana mereka tidak bisa dikenali. Tapi hal-hal seperti itulah yang mulai saya perhatikan. Ya, ketika saya memikirkan pelaku yang terorganisir dan saya tahu banyak orang mengatakan semua ini mengarah pada pelaku yang terorganisir. Bisa jadi tidak seperti itu. Bisa saja itu hanya seseorang yang kebetulan masuk dan melakukan pencurian, lalu semuanya berantakan dan dia menemukan cara untuk keluar. Kamu tahu dia mungkin berpikir bisa mendapatkan uang tebusan atau mungkin bisa mendapatkan lebih banyak dari kejadian ini. Aku terus memikirkan kemungkinan itu. Ini menunjukkan orang yang tidak terorganisir masuk dan aku tidak mendengar siapapun membahasnya. Misalnya kita melihat darah di teras, tapi aku tidak tahu apakah kamu sudah memperhatikan puing-puing dan bunga di sana. Dan sepertinya itu terlempar ke area teras dari pot itu. Jadi apakah mungkin ada pendekatan tipu daya yang digunakan untuk itu? Seseorang menekan bel lalu berkata, "Hei, ini dari kepolisian. Saya perlu memeriksa Anda dan memastikan Anda baik-baik saja." Karena pintu itu entah bagaimana terbuka. Jadi mungkin pelaku masuk lewat cara lain lalu keluar bersama Nancy melalui pintu itu. Lalu sesuatu yang sangat buruk terjadi di teras yang menyebabkan darah itu. Atau itu tempat kontak awal di mana seseorang menipu agar dia mengintip dan membuka pintu untuk melihat keluar. Kita baru-baru ini melihat hal itu dengan pejabat terpilih di UP dekat Great Lakes yang dibunuh sekitar setahun lalu. Menurut saya itu saat mereka tertipu membuka pintu karena mengira ada polisi di luar. Dan saya rasa kamu dan saya sebenarnya meliput kasus itu bersama-sama. Minnesota kan? Iya. Itu dia, iya. Jadi kamu bertanya, apa yang menjelaskan perilaku ini? Saya juga tidak mendengar orang membahasnya. Apa yang disembunyikan di balik pot itu? Dan kemudian ketika dia datang ke pintu dan mengintip keluar, dan saat mereka meraih untuk menangkapnya dan menariknya masuk, itu yang menciptakan area puing-puing dan itu yang menyebabkan serangan yang menyebabkan pendarahan di area teras. Jadi Anda bertanya, apa yang saya pikirkan sebagai penyelidik?
Saya memiliki sekitar 10 kotak di papan tulis kantor untuk menulis hal-hal yang sering saya pikirkan. Ini terlihat lebih terorganisir tapi juga tampak tidak terorganisir. Hal menariknya, Chris, secara statistik pelaku tidak terorganisir jarang berubah jadi terorganisir, sedangkan pelaku terorganisir bisa datang dengan rencana sempurna namun tetap bisa kacau. Ya, karena menurutku juga seperti yang kamu bilang ada bagian-bagian tertentu dari cerita ini yang bisa kamu lihat melalui sudut pandang ini. Menjadi orang ini sangat teliti dalam caranya. Dia punya alat pacu jantung, tapi alat itu terputus. Dan mungkin itu karena alat pacu jantung itu terputus dari ponsel, karena jaraknya dan mereka meninggalkan ponsel itu. Tapi mereka memastikan bahwa ponsel itu akan ditinggalkan dengan mengetahui bahwa seseorang tidak akan mengikuti mereka. Dan kemudian, seperti kamera bel pintu ring, mereka melepas kameranya, kamu melihat itu dan rasanya. Apakah ini seseorang yang tahu bahwa dia punya alat pacu jantung, yang tahu tentang kamera bel pintu ring, atau kamu tahu? Sayangnya, rasanya apakah mereka hanya beruntung alat pacu jantung terputus dari ponsel dan tak tahu dia memilikinya? Dan kemudian kamera bel pintu ring, mereka benar-benar nekat dan mengambilnya tanpa berpikir bahwa biasanya kamera bel pintu ring itu merekam. Aku tahu mereka bilang kemarin, ada sesuatu tentang langganan miliknya yang berputar dan tidak tersimpan di cloud. Mungkin ini hanya keberuntungan baginya. Jadi ada dua cara, kau tahu, kau bisa melihat mereka dari dua sisi. Seperti ini seseorang yang benar-benar nekat, atau ini seseorang yang tahu persis apa yang mereka lakukan. Ketika kau melihat Chris, biar aku tanya padamu, Coba bayangkan jika kau menempatkan pikiran dan perasaanmu sebagai si pemangsa. Kamu pergi ke sana dengan tahu bel pintu kamera itu merekam 1, 2, hingga 8 jam lalu menghapus rekamannya sendiri. Masihkah kau mau mengambil risiko membiarkannya di sana? Menurutku penjahat terorganisir tidak akan seberani itu. Aku membahas alat pacu jantungnya yang terhubung ke ponsel dan ponselnya ada di mobil. Tanyakan pada dirimu dari sisi perilaku, mengapa ponsel itu ada di mobil? Apakah dia membawa ponsel saat ke rumah putrinya untuk makan malam selama 4-5 jam itu? Jika dia membawa ponsel itu, mengapa ponsel tersebut ada di mobil bukan di rumah? Dia pulang ke rumah pukul 10 malam. Yang Riki, Anda mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan Anda harus mencoba mencari jawabannya dan semoga data telemetri dari ponsel itu akan memberi kita lebih banyak informasi. ya, dan itu poin yang bagus karena memang sepertinya begitu, Anda tahu, dan sekali lagi saya teringat beberapa kasus. Maksud saya, kami baru-baru ini membahas kasus Spencer dan Monique TP di Ohio. Dan saya juga teringat kembali pada kasus Koburger. Dan rasanya, di kedua kasus itu, polisi mengatakan satu hal di depan umum. Namun, setelah penangkapan dilakukan, Anda menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah sangat dekat untuk memecahkan kejahatan itu. Jauh lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Dalam kasus Dr. Michael McKee, ini masih dugaan. Saya ingat sehari atau 2 hari sebelum penangkapan, kepala polisi bilang belum ada tersangka. Dan kemudian Anda lihat, sekarang dengan informasi yang keluar, ternyata mereka sebenarnya memang sudah punya. Mike, kamu tahu? Saya juga bertanya-tanya, kenapa? Ini wanita 84 tahun. Ya, saya mengerti dia punya putri yang terkenal dan sejujurnya kaya, tapi di saat yang sama dia juga punya masalah kesehatan, Anda tahu. Dan rasanya, kenapa seorang penculik? Saya rasa kapan? Dan saya tahu itu pertanyaan besar yang sedang kita coba jawab. Tapi rasanya, kenapa seorang penculik mengambil seseorang yang secara kesehatan sangat rentan? Ya, saya merasa kita harus mencoba menebak apakah mereka benar-benar memikirkan bagian itu dari skenarionya. Kita perlu memikirkan siapa korbannya dan alasannya. Apakah Nancy korban? Karena Nancy punya sesuatu yang bisa mereka manfaatkan dan sebagai orang berusia 84 tahun, ia tidak membawa ponsel atau dompet. Kamu mulai berpikir ya, tidak ada alasan finansial kenapa Nancy bisa menjadi solusi bagi masalah seorang pelaku. Ya, kamu perlu berpikir apa dia hanya dijadikan alat untuk mendapatkan lebih banyak uang? Misalnya anggota keluarga bisa membantu dan menawarkan itu. Lagi pula dalam kasus seperti ini, kita ingin semuanya mudah. Ya, tapi sebenarnya menurut saya selalu begitu. Hal yang sangat menarik bagi saya tentang sebuah investigasi adalah kita tak perlu langsung tahu semua jawaban, tapi kita harus tahu apa yang fakta katakan karena fakta menunjukkan kebenaran. Semoga kita segera mendapat kabar baik soal kasus ini. Mike King
Senang Anda hadir di Law and Crime. Anda pembawa acara Profiling Evil dan punya podcast baru, Gardens of Evil, di dalam sekte Zion Society. Di mana bisa mendengarkannya? Apa yang perlu diketahui orang tentang itu? Platform podcast apapun yang Anda dengarkan, teman-teman bisa mengunjungi dan podcast ini akan ada di sana. Ini adalah kisah dari buku saya, Deceived, Memoir Investigasi tentang sekte Zion Society. Dan hal yang sangat keren dari podcast ini, Chris, adalah kami butuh 2 tahun untuk melewati dan memproduksi podcast ini. Kami punya banyak penyintas, termasuk wanita berusia 45-50 tahun, serta petugas polisi yang hadir saat penggerebekan. Kami memiliki jaksa penuntut, pekerja pendamping korban, dan semua pihak yang membahas kasus itu, serta menceritakan apa yang mereka ingat saat itu. Namun yang terpenting, kami menemukan beberapa hal di sepanjang jalan yang sebelumnya tidak kami ketahui dan saya lewatkan dalam penyelidikan. Ini podcast keren, teman-teman. Dengarkan Taman Kejahatan di dalam sekte Zion Society. Podcast yang bagus untuk didengarkan. Mike King, pensiunan komandan polisi sekaligus pembawa acara Profiling Evil, senang Anda di Law and Crime. Terima kasih membahas kasus ini bersama kami. Terima kasih, Chris. Sebelum selesai, saya ingin menampilkan angka-angka ini lagi di layar. Jika Anda tahu informasi tentang Nancy Guthrie atau keberadaannya, hubungi Departemen Sheriff Pima County atau FBI. 520-351-4900. 520-3514. 900 dapat dihubungi anonim FBI 1800 CALLF BI. Anda juga bisa mengunjungi tips.fbi.gov untuk tetap anonim. Itu saja untuk kasus dari Law and Crime. Langganan YouTube dan Spotify kami, kini episode On the Case tersedia di Peacock. Saya Law and Crime. Sampai jumpa.